Terdapat berbagai jenis website di internet dan dapat dipecahkan ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan fungsi platform dan sifat dari website hosting itu sendiri. Saya Indra Kusuma Sejati kali ini akan coba berbagi kepada Anda bagaimana menentukan cara jenis website berdasarkan fungsi platform dan sifat dari website hosting yang kita gunakan. Manfaat website sama dengan ketika Anda membeli sebuah produk. Ini harus ada berbagai hal yang penting dipertimbangkan untuk menemukan produk paling tepat untuk Anda. Sebab terdapat berbagai macam website, dalam setiap macamnya membawa fungsi yang berbeda. Misalnya Anda akan membeli smartphone. Tentu ada jenis dan spesifikasi tertentu yang Anda inginkan. Nah, di sini sama juga ketika Anda akan membuat sebuah web. Anda juga perlu memahami jenis-jenis website yang ada agar bisa memenuhi atau menentukan jenis website terbaik untuk Anda. Berbagai jenis-jenis website berdasarkan sifat berikut ini bisa Anda jadikan pilihan ketika akan membangun sebuah website. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Yang pertama, tentunya sebuah web ada yang dikatakan website statis. Website statis secara sederhana, website yang didefinisikan sebagai website dengan konten konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama pada setiap pengunjung. Webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada setiap konten website Anda. Umumnya, website statis dibuat dengan menggunakan HTML, CSS oleh developer dan memahami pemrograman dan coding. Karena website statis tidak membutuhkan update konten secara berkala, website statis tidak memerlukan database. Biasanya, website statis digunakan untuk website perusahaan yang perlu memberikan informasi dasar seperti alamat, kontak, dan sejarah perusahaan. Itu bedanya dengan website yang biasa kita lihat. Yang kedua, website dinamis. Sebaliknya, website dinamis adalah website konten selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah dikelola dibandingkan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya diakses oleh webmaster atau developer. Meskipun begitu, website dinamis memungkinkan untuk memiliki beberapa user yang bisa melakukan update konten atau web tanpa mengganggu sebuah desain web. Jadi ada dua, ada website dinamis dan ada website statis. Ya, kalau website statis itu digunakan oleh perusahaan atau dia tidak begitu mementingkan update, tapi website dinamis dia mementingkan update ya. Itu cara simpelnya. Jenis website berdasarkan platform. Nah, ini tersedia berbagai cara untuk memenuhi website di hosting kita. Seperti Anda bisa membangun website dengan 3 metode yang menggunakan CSM, website builder, atau kode. CSM ya,
Metode pertama adalah cara paling populer yang menggunakan Content Management System atau CMS. CMS adalah perangkat lunak untuk sistem yang digunakan membuat dan mengatur konten digital. Anda bisa menggunakan website dengan cepat dan mudah menggunakan CMS. Beberapa CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Dari ketiga CMS terpopuler tersebut, WordPress adalah yang paling mudah dioperasikan. Anda akan lebih mudah mendapatkan tips dan tutorial WordPress. Selain itu, banyak pengembangan WordPress yang menyediakan plugin mempermudah Anda mengatur fitur di website. Anda bisa menggunakan WordPress hosting untuk membuat jenis website atau apa saja dari website perusahaan, website toko online, sampai blog atau website pribadi. Perusahaan besar seringkali banyak juga yang menggunakan sebuah WordPress. Meskipun sebuah website dengan CMS termasuk mudah dan tetap perlu mempelajari atau menggunakan. Masing-masing CMS mempunyai cara kerja yang berbeda. Namun, jika Anda menggunakan WordPress, kesempatan belajar Anda lebih mudah karena tersedia banyak tutorial WordPress yang dapat kita temukan di dalam dunia internet. Website Builder. Jika Anda ingin membuat website builder yang lebih mudah lagi, Anda bisa menggunakan website builder. Website builder adalah platform yang membantu Anda membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami bahasa coding atau kemampuan desain sama sekali. Website builder cocok untuk Anda yang ingin membuat website dalam waktu singkat atau mempunyai kemampuan teknis, tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Kelebihan dari website builder adalah mendapatkan paket lengkap, membuat website dari hosting, domain, hingga pilihan template. Penggunaan hanya perlu mengganti konten sesuai dengan keinginan yang biasa, dibantu oleh support dari penyedia website builder. HTML, CSS. Jenis website berdasarkan platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML, CSS. Masih ingatkah Anda pada saat pertama kali jenis website di awal video yang di channel saya? Betul, website statis. Biasanya website statis dibuat menggunakan metode ini. Metode menggunakan website terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang coding pemrograman menggunakan HTML, CSS. Anda bisa membuat kode untuk website menggunakan software seperti Notepad, Text Wrangler, atau Subtitle Text ya. Macam-macam website di atas Anda gunakan sebagai dasar pertimbangan website seperti apa yang akan Anda buat. Jika Anda membutuhkan website dalam waktu singkat tanpa perlu mempelajari ataupun Anda dapat memanfaatkan website builder untuk memberikan fasilitas cukup lengkap untuk membuat website sederhana seperti blog atau portofolio. Jenis website ataupun yang Anda buat pastikan gunakan WordPress, sebab Anda perlu membuat website dengan WordPress tanpa perlu belajar coding sama sekali. Selamat, Anda telah mengetahui jenis website berdasarkan fungsi, platform, dan sifat website hosting. Sampai ketemu di acara berikutnya.